Oke, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk memulai, apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu minta kepada ketua kelas, Mutina, silakan dipimpin doa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini berjalan lancar, kalian semua bisa mudah memahami materi yang akan Ibu sampaikan. Pada Mutina, Ibu persilahkan. Siap, Bu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih kepada Mutina, ketua kelas. Untuk selanjutnya, Ibu akan melakukan verifikasi ulang terhadap hasil presensi yang kalian lakukan di LMS. Nah, untuk yang pertama, Mutina Sahira hadir ya. Hadir, Bu. Anissa Widya Stuti. Saya, Bu. Arma. Saya, Bu. Vivi Lutfiana. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya berarti. Untuk selanjutnya, Ibu langsung saja masuk kepada materi hari ini. Terkait perbandingan, ada yang sudah tahu apa itu perbandingan? Kayaknya ini SD sudah pernah dipelajari ya, terkait materi perbandingan. Ada yang masih ingat apa itu perbandingan? Lupa, Bu. Oke, tapi sebelum itu Ibu memberikan khusus terkait perbandingan, yaitu perbandingan dua besaran. Nah, untuk perbandingan sendiri kita kenali dengan sebuah proses membandingkan nilai atau besaran dari dua hal atau lebih yang sejenis dan dinyatakan dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, dari pengertian ini, coba deh, Ibu pengen tahu dulu supaya yang bisa menentukan apa itu perbandingan. Maksudnya kunci utama dari perbandingan itu apa? Coba siapa yang bisa? Ibu Saya, kasih tanda. Bu. Ya, Bu. Ayo Anissa. Itu apa, wes? Dua nilai yang dibandingkan. Dua nilai atau lebih yang dibandingkan. Oke, ya benar. Siapa tadi Anissa ya? Ibu kasih tambahan 7 poin. Ini kan terkait perbandingan. Nah, tadi di awal Ibu sudah bilang terkait perbandingan dua besaran. Nah, ketika kalian melihat perbandingan ini dari pengertiannya, apabila disangkut pautkan dengan perbandingan dua besaran, apa sih perbandingan dua besaran itu? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Tadi Anissa sudah mendapatkan poin tambahan di perdana. Yang lainnya gimana? Halo? Saya, Bu. Ya, ayo. Dua besaran itu, dua besar, perbandingan dua besaran itu dua besaran yang dibandingkan, Bu. Oh, membandingkan gitu ya. Oke. Jadi secara umum itu perbandingan dua besaran itu memang membandingkan dua besaran atau dua nilai. Nah, contohnya kayak gimana? Ibu punya satu gambaran nih. Dalam kehidupan dari matematika ini memang itu ya contohnya ya perbandingan ini. Ada yang bisa ngasih gambaran nggak sebelum ibu nih yang ngasih gambaran? Oke, terkait materi perbandingan siapa yang bisa? Gimana, Bu? Gimana? Terlalu cepat, Bu. Oh ya, mohon maaf ya. Gini, dari matematika itu kan banyak berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Mungkin dari kalian ada yang bisa memberikan contoh terkait materi perbandingan ini dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum Ibu nih yang ngasih gambaran. Ayo. Saya, Bu. Saya. Ayo, Anissa. Itu, Bu, membandingkan usia saya dengan usia adik saya. Ya, berapa tuh usianya? Coba disebutkan nilainya. Bisa? 12 tahun, Bu, sama 6 tahun. Ya, perbandingannya berapa berarti itu? Sudah bisa ditentukan? 2:1, Bu.
Ya, benar sekali. Anissa dapat poin tambahan lagi ya. Nah, itu contoh dari keterkaitan antara materi perbandingan ini dengan kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu juga banyak contohnya kayak kalian nih. Semisal kalian mengikuti ujian atau ulangan harian deh. Nah, ketika ibu membagikan nilai kepada kalian, misal nilai Aluf dapat 60, nilai Anissa dapat 80. Nah, itu saja sudah merupakan perbandingan. Kan? Halo? Halo, Bisa dipahami kan? Bisa, Bu, Bu. berarti perbandingan itu selisihnya gitu, tak, Bu? Bisa dikatakan selisih, semisal itu tadi ibu nyebutin punya Aluf 60, punya Anissa 80. Jadi selisihnya kan 20. Iya kan? Bisa dikatakan seperti itu. Jadi Ya, Bu, paham. Ya, Bu, baik. tanya, Bu. Ya, Anissa, silakan. Berarti pengurangan itu termasuk perbandingan ya, Bu? Kan selisih, Bu. Yang menggunakan selisih itu, contohnya ya seperti, jadi ada kata dari, penggunaan kata dari. Semisal nilai, tadi siapa yang lebih besar? Nilai Anissa ya? Nilai Anissa 80, nilai Aluf 60. Jadinya nilai Anissa 20 lebih besar dari nilai Aluf. Jadi ada perbandingannya di situ. Gitu. Bisa dipahami? Anissa? Ya, Bu, bisa, Bu. Tadi saya mendengarkan, Bu. Ya, bagus. Oke, lanjut saja untuk... Nah, itu tadi ya. Oh, masih jalan. Nah, jadi dari penjelasan Ibu tadi sudah kita ketahui bersama tujuan dari materi perbandingan ini, tujuan dan motivasinya tentunya. Jadi, untuk ketika kita mempelajari materi perbandingan ini, banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kita bisa mengetahui perbandingan nilai ujian, perbandingan skala, dan juga perbandingan usia, nilai, dan lain sebagainya tentunya. Masih banyak contoh yang lainnya. Oke, ini tujuan pembelajarannya di sini tadi sudah ya, peserta didik mampu memahami perbandingan dua besaran. Tadi contohnya sudah Ibu sampaikan sedikit gambarannya, lalu ini untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan dua besaran. Tentunya masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Langsung saja untuk ulasannya. Di sini Ibu mempunyai satu gambar nih. Itu bisa dilihat ya, ada beberapa laki-laki dan ada beberapa perempuan. Benar begitu? Ya, Bu. Coba Ibu minta salah satu Vivi, coba. Itu ada beberapa laki-laki di sana dan ada berapa perempuan. Oh, satu-satu aja sudah. Laki-laki dulu, ada berapa? Coba dihitung. Vivi. 8, Bu. Sama anaknya, Bu. Iya, yang laki-laki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Bu. Aku gak kedengeran. Coba dihitung. Saya, Bu, yang disuruh hitung. Apa? Coba diulangi. Yang disuruh hitung siapa, Bu? Saya. Tadi agak nggak jelas suara Ibu. Iya, Tina. Yang perempuan ada berapa? Coba dihitung. Yang cuman foto di depan itu kan, Bu, yang di belakang sana nggak usah. Iya, yang ini saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Bu. Ya, benar sekali. Nah, di sini ini ada 3 poin nih dari foto yang sudah Ibu bagikan tadi. Yang pertama, ini 7 dari 16 orang yang ada di foto adalah laki-laki.
Oh, mohon maaf, ini 9 ya, 9 laki-laki. Ibu salah ini, 9 seharusnya. Terus ini yang kedua, banyak laki-laki dan perempuan itu perbandingannya 9:7. Tadi sudah didapatkan dari jawaban Vivi dan juga Mutina ya. Bahwa laki-laki ada 9 dan perempuan ada 7. Nah, terkait perbandingan itu yang dimintakan nilai yang paling rendah. Maksudnya yang paling sedikit. Jadinya 9 dan 7 ini sudah tidak bisa lagi dibagi. Jadinya perbandingannya ya 9 dan 7. Menyambung dari pertanyaan. Dua kali lebih banyak daripada perempuan. Jadi ada kata dari di sana. Selisihnya itu digunakan untuk perbandingan. Seperti itu. Bisa dipahami? Tanya Bu, Monggo, Vivi. poin 1 itu 16 dari mana? 9 ditambah 7 berapa? 16 Bu. Oke. Seperti itu ya, Vi. Oh, jadi ditambah ya Bu. Ya. Tadi juga bisa ini langsung hitung semuanya yang ada di sini ada 16. Seperti itu. Oke, bisa Ibu lanjut? Bu, saya mau tanya lagi. Iya, monggo, Mutina. Berarti perbandingan itu nggak boleh koma-koma, Bu ya? Harus bilangan bulat. Ini itu seperti itu. Bagaimana, Mutina? Iya Bu, paham. Lanjut. Oke. Nah, ini tadi yang Ibu sampaikan terkait cara menyatakan perbandingan. Nah, di sini kita bisa menggunakan pecahan. Contohnya itu ya A per B. Nah, di sini Ibu menggunakan contoh 2/3. Nah, ini juga bisa digunakan sebagai pernyataan untuk perbandingan. Lalu yang kedua, menggunakan tanda pemisah titik 2. Jadinya 2 ini disebutkan sebagai perbandingan ya. Jadi 2/3 atau 2/3 gitu. Untuk yang ketiga menggunakan kata pemisah dari seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kayak 2 dari 3, 3 dari 4 dan lain sebagainya. Seperti itu. Bisa dipahami dari sini untuk pernyataan perbandingan. Halo. Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, lanjut. Ini acuannya ya. Jadi ini merupakan syarat dari perbandingan. Nah, yang pertama kita harus menyamakan satuannya. Satuan itu apa? Tadi sudah disebutkan terlebih dahulu ya di materi sebelumnya. Perbandingan. Nah, untuk satuan ini alat ukur, satuan dari alat ukurnya itu, semisal berat, itu satuannya kilogram, hektogram, dan lain sebagainya. Lalu untuk panjang, itu bisa menggunakan sentimeter, milimeter, dan lain sebagainya. Jadi, untuk perbandingan, itu harus menyamakan satuannya. Jadi, semisal kita menggunakan satuan berat, ya perbandingannya harus satuan berat. Nah, ketika kita menggunakan satuan panjang, kita menggunakan satuan panjang. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa Bu. Untuk yang kedua, ini seperti yang tadi, kita buat ke bentuk yang paling sederhana. Jadi semisal 100 dibanding 500, itu kan terlalu besar. Jadinya kita buat ke dalam bentuk yang paling sederhana. Dibagi 100, atau kita bisa menggunakan pencarian FPB 100 dan 500. Lalu nanti kita bagi keduanya, kita bagi keduanya itu menggunakan FPB tadi yang sudah ditemukan. Semisal 100 dibanding 500, jadi 100 dibagi 100 ya 1, 500 dibagi 100 ya 5, gitu. Jadi bentuk sederhananya yaitu 1 dibanding 5. Paham kan? Paham Bu.
Paham, Bu. Oke, ini contoh soal. Di sini Ibu minta kepada salah satu siswa Ibu nih, yang cantik-cantik semuanya, mohon dibacakan itu. Ayo, siapa yang Saya, berkenan? Bu. Ayo, Vivi. Umur Andi adalah 15 tahun dan umur Budi adalah 20 tahun. Berapakah perbandingan umur Adi dengan Budi? Nah, itu langsung ada jawabannya di situ ya. Coba, Ibu pengen tahu itu dapat dari mana nih? Maksudnya FPB ini kayak gimana? Kok bisa Ibu nulisnya itu 3 kali 5 itu dapat dari mana, Bu? Ini tadi sudah pernah dibahas. Ingat? Dari pohon, Bu. Apa nih? Pohon apa? Pohon mangga? Pohon faktor, Bu. Ya, benar sekali. Oh, berarti di sini kita dapatkan FPB-nya 5. Lalu kita masuk ke dalam perbandingannya. Di sini langsung saja Ibu tulis ya, Andi dibanding Budi. Jadi umur Andinya 15 dibanding umur Budi itu 20. Nah, perbandingannya tadi FPB-nya kita dapatkan sama dengan 5. Jadinya kita bagi 15 ini dengan 5, hasilnya 3. 20 dibagi 5 itu sama dengan 4. Jadinya hasilnya itu 3 dibanding 4. Seperti itu. Nah, langsung saja ini Ibu punya satu soal nih. Ada yang bisa mengerjakan? Ini belum ada jawabannya. Ayo, siapa yang bisa mengerjakan nih? Ya, Bu. Siapa? Anissa ya? Saya cuma tanya, Bu, dapat nilai, Bu. Iya, dapat. Ayo, jangan khawatir kalau soal nilai itu. Nanti tiba-tiba dapat nilai tertinggi. Saya juga, Bu. Apa itu? Anissa? Atau yang lain ini? Iya, Bu, saya, Bu. Ayo, coba Anissa dikerjakan dulu. Ini ditulis ini. Ibu tulis ya. Gak kena aja, Ayo Nisa. Iya, Bu, sebentar, Bu. Ini cuma menyatakan perbandingannya ya, latihan soalnya itu. Oh, itu langsung dibandingkan, Bu. Iya. Coba kira-kira menggunakan 3 cara yang berbeda tadi. Kita gunakan pecahan, terus ada juga tanda titik 2 tadi, dan juga menggunakan dari. Ayo, coba. Saya. Apa? Pertanyaannya apa, Bu? Kayaknya belum ada pertanyaannya itu. Masih ke temen. Ya. Kerjaan. Nanya ke temen, ya. Bu, saya sudah mendapatkan jawabannya, Bu. Ayo coba Anissa, berapa? Jawabannya 1 dibanding 2 dibanding 3. 1 dibanding 2 dibanding 3. Ini dari 150 siswa ya. Jumlah total, bukan jumlah siswa yang memilih. Coba dibaca ulang. Ayo dibaca. Anissa. 2 banding 1, Bu. Dapat dari mana? Ayo. Dapat dari perbandingan antara 50 dibanding 100. Tadi jawabannya 2 banding 1 ya. Dua banding 1 apa 1 banding 2? 2 banding 1, Bu. Dapat dari mana? 100
100 banding 50 sama dengan 2 dibanding 1. Ya, benar sekali. Yang lain ini kan menggunakan tanda perbandingan atau titik dua. Kalau untuk yang pecahan, gimana ini? Saya lagi, Bu. Coba yang lain dulu, Ibu pengen tahu yang lain ini. Saya, Bu. Siapa itu? Ayo. Yang apa, Bu? Duh. Menggunakan 3 cara yang tadi sudah Ibu sampaikan itu di awal. Oh, ya, Bu. Ya, ayo. 50 per 100, Bu. Atau 100 per 50. 100 per 50. Ini perbandingannya berapa berarti? Kalau 100 banding 50. 2 per 1. Ya, benar sekali. Selanjutnya untuk cara yang ketiga, siapa yang bisa? Bu Guru. Paruh. Itu kan 100 per 50 ya. Misal saya menggunakannya 50 per 100. Nanti kan perbandingannya 1 per 2. Itu gimana? Ya, nggak apa-apa, berarti kan ini yang diminta nanti berarti perbandingan antara media cetak dengan media online, seperti itu. Jadi dibalik pertanyaannya. Kalau jawabannya seperti itu ya, tergantung pertanyaan yang diminta. Ya, Bu. Oke, untuk yang terakhir nih. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ayo, siapa? Saya, Bu. Oke, Anissa lagi nih. Anissa banyak poin ya. Nanti nilainya iri-irian lagi, jadi perbandingan ini. Ayo, Anissa, gimana? 100 dari 50, Bu. Loh, kok 100 dari 50? Seratus dari 50 itu lebih besar apa lebih kecilnya? Oh ya, Bu, salah, Bu, kebalik. Ya, gimana? 50 dari 100. 50 lebih apa? Lebih banyak apa lebih sedikit dari itu? Lima 50 lebih sedikit, Bu. Ya, benar sekali. Jadi gini ya hasilnya. Nah, sepertinya kalian sudah paham ini ya. Coba nggak ada yang mau memberikan pertanyaan serta memberikan jawabannya ini, pertanyaan dan jawabannya langsung. Kalau tidak ada, langsung Ibu kasih soal ini buat latihan di rumah. Sudah semua ini. Langsung, Bu. Apa, Vivi? Langsung pertanyaan saja. Langsung pertanyaan ya, dibuat tugas ya. Ya. Nah, tadi itu sudah langsung pertanyaan, Ibu share langsung di grup WA ya. Nanti dikumpulkan di LMS untuk tugasnya. Ada 2 tugas tapi bercabang nih, biar nggak iri-irian, kasihan. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu minta kepada salah satu dari kalian untuk menyimpulkan apa yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Ayo, siapa yang berani? Saya, Bu. Ayo, pada Vivi. Ini tadi Nisa sudah banyak. Perbandingan adalah membandingkan 2 cara yang sejenis.
Gitu, Bu. Sudah. Ya. Ya, sudah. Ibu perjelas lagi ya, untuk perbandingan, itu perbandingan adalah sebuah proses membandingkan nilai atau besaran yang lebih dari 2 atau sama dengan 2 yang sejenis dan juga ke dalam bentuk yang paling sederhana. Jadi jangan dilupakan itu, bentuk paling sederhana itu ya, itu juga penting. Nah, itu ada 3 cara. Yang pertama menggunakan pecahan, tanda titik 2, dan juga kata dari. Seperti itu. Terima kasih untuk tugas juga sudah Ibu sampaikan di grup WA. Selanjutnya untuk pertemuan minggu depan, Ibu harap kalian belajar lagi terkait dengan perbandingan dan ini akan dilanjut di minggu depan. Jadi kalian ada pandangan gitu. Jadi pas pembelajaran tidak monoton ceramah ke Ibu atau gimana. Jadi diskusi tanya jawabnya lancar dan juga kalian sudah ada wawasan terlebih dahulu. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu minta ketua kelas tadi, Mutina, tolong dipimpin doa ya. Iya, Bu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu ucapkan sekali lagi kepada kalian yang hadir di kali ini. Selebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.